Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat materinya. Saya menyampaikan pembahasannya. Mungkin kalian sudah ada lanjut yang ke neraca lajur, tapi nggak apa-apa. Bisa, nanti video ini bisa untuk, mudah-mudahan video ini bisa untuk persiapan nanti UTS belajar ya. Sebelum kita kemarin saya terakhir membuat video sudah sampai neraca saldo ya. Hari ini berarti pembahasannya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Baru pembahasan lanjut ke neraca saldo setelah disesuaikan. Kita tahu di soal di CV bersih bersinar, di sini ada informasi penyesuaian pada tanggal 31 Januari 2017. Di mana tanggal 31 itu ada 6 transaksi penyesuaian dari CV bersih bersinar. Nah, yang pertama di situ ada penyesuaian terkait pengakuan beban sewa untuk bulan Januari 2017. Kita tahu beban sewa di sini diakui selama 5 tahun, di mana harga sewanya 6 juta per tahun. Di transaksi tanggal 2 Januari 2017 kan, katakan membayar sewa ruko selama 5 tahun dengan harga sewanya 6 juta per tahun. Nah, tapi di sini ada penyesuaian di tanggal 31 Januari 2017 bahwa ada pengakuan beban sewa untuk bulan Januari. Berarti 6 juta per tahun itu dibagi 12 ketemu 500.000. Nah, jadi beban sewa per Januari itu sebesar Rp500.000. Saldo normal beban ada di debit. Nah, nanti dia akan menambah saldo beban di neraca saldo. Kemudian sewa dibayar bukanya dia akan berkurang. Sewa dibayar buka di neraca saldo sebelumnya di posisi debit ya normalnya. Nah, di sini ada pengurangan besar 500.000 karena ternyata ada beban. Sudah ada beban yang diakui. Kalau sebelumnya sewa dibayar muka bebannya belum diakui, kali ini sudah diakui ternyata sebesar 500.000. Nanti akan mengurangi saldo beban sewa dibayar di muka. Kemudian lanjutnya transaksi kedua di tanggal 31 Januari 2017 ada perlengkapan kantor pada akhir bulan yang masih tersisa sebesar Rp500.000. Nah, kalau perlengkapan kantor di sini tanggal 3 Januari 2017 dikatakan membeli perlengkapan kantor secara tunai Rp2 juta. Per 31 Januari, perlengkapan kantor tersebut masih tersisa sebesar 500.000. Berarti yang harus kita akui itu ya bukan sisanya, tapi yang sudah digunakan atau yang sudah habis terpakai. Di 2 juta dikurang 1.500.000, dikurang 500.000. Nah, 500.000 sisanya ketemulah 1.500.000 yang telah terpakai selama 1 bulan penuh di bulan Januari 2017. Jurnalnya beban perlengkapan, saldo normalnya beban karena yang sudah terpakai 1.500.000. Nah, kreditnya perlengkapan karena dia mengurangi perlengkapan kita yang tadinya 2 juta ternyata sudah habis terpakai 1.500.000. Nah, sebesar 1.500.000 nanti dia akan mengurangi saldo perlengkapan. Saldo perlengkapan kan normalnya di debit ya kemarin ya. Di neraca saldo sebelumnya nanti dia akan mengurangi 1.500.000. Akan berkurang 1.500.000. Dan penyusutan ini biasanya yang ada penyusutan ini aset-aset tetap yang punya umur ekonomis dan nilai-nilai sisa. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mencari berapa penyusutannya per bulan apa per tahunnya. Tidak ada di kasus. Untuk peralatan penyusutannya bulan ini sebesar 250.000. Di jurnalnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Penyusutan itu nanti diakumulasi terus-menerus setiap bulan. Nilainya menyusut. Jadi peralatan yang berapa itu nilai peralatan 30 juta. Itu ternyata tiap bulan menyusut nilainya.
ada penurunan nilai sebesar 250.000. Itu di debit karena diakui sebagai beban yang menurunkan nilai aset. Kreditnya akumulasi atau jumlah penyusutan peralatan tersebut. Terus penyusutan kendaraan juga. Kendaraan termasuk aktiva tetap sebesar 812.500, akumulasinya juga 812.500. Dan mengakui beban asuransi. Asuransi di sini dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. 2.400.000 yang di jurnal umum itu untuk premi asuransi untuk selama 1 tahun. Nah, dilakukan penyesuaian di akhir Januari 2017 bahwa beban asuransi untuk bulan ini yaitu 200.000. Jadi 2.400.000 dibagi 12 ya. Temulah 200.000 untuk beban asuransi di bulan Januari. Asuransi dibayar bukanya berkurang, nanti akan mengurangi saldo asuransi dibayar buka besar 200.000. Kemudian diterima data perhitungan bonus karyawan dari bagian personelia sebesar 1 juta, tapi dibayarkannya pada tanggal 1 Februari. Berarti ada beban yang diakui di bulan Januari sebesar 1 juta, cuman karena pembayarannya masih besok ya 1 Februari, dia diakui sebagai utang, menambah utang dia sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini aja untuk penyesuaian. Terkait penyesuaian cukup itu saja. Tidak ada kasus-kasus lain. Langsung kita masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan ini berarti neraca saldo setelah ada jurnal penyesuaian. Nah, akun-akun apa saja yang terkena pengaruh dari penyesuaian tadi di tanggal 31 Oktober. Nah, tadi kita lihat transaksi pertama di bulan Januari 2017 yang terkena pengaruh itu sewa dibayar di muka. Kas tidak ada, kan tidak ada akun-akun kas di transaksi tadi. Yang pertama itu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka di sini kan tadinya 30 juta untuk sewa selama 5 tahun ya, 6 juta per tahunnya itu. Dia berkurang 500.000 karena sudah ada sewa yang diakui. Jadi neraca saldo untuk sewa dibayar muka sekarang berjumlah 29.500.000, tapi ada penambahan akun beban sewa di bawah sebesar 500.000 di neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian beban perlengkapan. Nah, ini beban perlengkapan sudah muncul akun baru di neraca saldo telah disesuaikan sebesar 1.500.000. Kemudian dia juga mengurangi perlengkapan. Perlengkapan yang tadinya 2 juta, sini harus berkurang karena perlengkapan tadi posisinya di sebelah kredit ya. Jadi mengurangi perlengkapan yang saldo normalnya ada di debit. Perlengkapannya tinggal 500.000, di bawahnya ada beban perlengkapan. Kemudian penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan. Ya, ini langsung masukkan di bawah aja. Debit dan kredit posisinya 250.000, 250.000. Kendaraan juga sama. Buat akun baru. Karena ini tidak ada pengaruh, hanya menambah akun. Bukan tidak mempengaruhi akun-akun yang tadinya sudah ada. Dan beban asuransi pada asuransi dibayar muka. Nah, ini beban asuransi. Tadinya belum ada beban asuransi. Sekarang kita buat akun beban asuransi sebesar 200.000 dan mengurangi asuransi dibayar muka yang tadinya 2.400.000 karena sudah diakui 200.000 berarti harus kita kurangi itu. Asuransi dibayar mukanya berarti sisa 1 tahun itu, sisa 11 bulannya itu masih ada 2.200.000. Kemudian beban bonus akun baru 1 juta rupiah dan menambah
di utang usaha ya. Utang usaha sebesar, saya di sini utang usaha bertambah 41 juta. Dan ketemulah nilainya 368.962.500. Kalau saya ada salah, mohon dikoreksi. Kira-kira ada yang kurang nggak? Cocok ya, utangnya kan kita bertambah utangnya tadinya 40 juta ya kalau nggak salah. Utang-utang itu atau saya lupa koreksi. Tapi nilainya saya lihat, tadi saya minta Alia untuk cross check pas. Balance-nya di 368.962.500. Utangnya bertambah 1 juta dari yang utang itu, beban bonus. 368.962.500. Nah, untuk lanjut ke neraca lajur di sini, yang pertama kalian isi itu neraca saldo di sini. Di sini yang kalian isi neraca saldo yang batasnya sampai prive ini. Neraca saldo yang pertama di tabel 10. Itu kalian pindahkan aja akun-akun angka-angka yang di sini semua ke tabel 12. Ya ke tabel 12 dari tabel 10 ini. Semua pindahkan akun-akun yang nilai-nilainya sebelum disesuaikan karena ini neraca saldo awal. Dan nanti AJP-AJP yang dikerjakan itu dimasukkan saja, penyesuaiannya berapa. Nah, ini kan akun-akun beban sewa, beban perlengkapan sampai beban bonus ini kan yang baru-baru dibuat setelah ada penyesuaian. Nah, itu nanti masuknya di kolom neraca lajur yang ini, beserta dengan pengurangan-pengurangan akun-akun yang terkait. Misalnya tadi ada sewa di bayar buka, kreditnya berapa, perlengkapan berapa, kemudian tadi apalagi beban sewa, asuransi bayar muka, perlengkapan yang kena ya. Utangnya nambah berapa. Nah, itu nanti baru jumlah-jumlah neraca saldo disesuaikan yang tadi di sini nih pindah ke neraca saldo setelah disesuaikan. Laba rugi di sini nanti hanya kalian isi terkait komponen-komponen apa saja yang ada di laporan laba rugi. Laporan laba rugi kan biasanya hanya mencakup pendapatan dan beban. Berarti akun-akun pendapatan semua pindahkan ke sini. Pendapatan jasa, beban-beban. Nah, itu. Kemudian perubahan ekuitas apa saja yang biasanya diperlukan di kolom perubahan ekuitas. Kemudian posisi keuangan atau neraca. Berarti kan di sini isinya hanya terkait aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Mana-mana saja yang termasuk aktiva dan liabilitas dan ekuitas. Kayaknya saya hanya membahas sampai neraca saldo setelah disesuaikan ya. Neraca lajur belum, kemarin saya tanya Bu Diska. Kalau tidak salah memang seperti itu. Saya hanya bahas sama yang soal itu toh. Soal yang ayat jurnal penyesuaian. Kalau dari aktivitas perkuliahan 2 sesi. Sekian dulu supaya nguploadnya nggak banyak, nanti saya lanjutkan lagi pembahasannya untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.